Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas taktik Xavi Hernandez. Hal positif dibawa Xavi semenjak kedatangannya. Meski seri lawan Benfica, secara hasil Xavi nggak mengecewakan di La Liga. Di aspek lain, Xavi juga memainkan pemain akademi La Masia di awal debutnya melatih. Hal ini sama dengan yang dilakukan Johan Cruyff saat pertama kali melatih dengan memasukkan Pep Guardiola serta Luis Milla dari akademi ke tim senior. Yap, Luis Milla yang jadi favorit karena pernah menukangi timnas kita. Tentunya, hal yang dilakukan Xavi ini adalah start yang baik. Nah, kita akan bahas dari sisi taktikal tentunya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak ulasan channel kolaborasi kita. Selama melatih Al Sadd, mantan bintang Barcelona itu sudah memimpin 93 pertandingan dengan catatan 63 kali kemenangan, 14 imbang dan 16 kali kalah. Dan kini peraih 1 title Piala Dunia, 2 title Piala Eropa, 2 kali FIFA Club World Cup, 4 title Champions League, 2 title UEFA Super Cup, 8 title La Liga, 3 title Copa del Rey, dan 8 Spanish Super Cup. Secara resmi sudah kembali, bukan sebagai pemain tapi sebagai entrenador, menggantikan Ronald Koeman yang sudah diberhentikan beberapa waktu yang lalu. Menarik untuk disaksikan seperti apa kiprahnya. Bienvenido Xavi. Xavi menggunakan formasi 4-3-3 klasik di laga versus Espanyol dan saat melawan Villarreal. Namun di laga versus Benfica turun dengan 3-4-3. Ada variasi build up yang dilakukan Xavi dengan menggunakan prinsip menang jumlah di sini. Yap, jumlah pemain harus lebih banyak dari pressure lawan. Di laga versus Benfica, Ter Stegen terlibat sehingga situasinya 5 versus 4. Kita lihat juga berkat dia naik, ada jalur umpan yang terbuka. Sementara waktu lawan Villarreal, di fase awal fullbacknya nggak terlalu naik karena lawan melakukan press dengan banyak pemain di depan. Taktik Barca adalah memancing dari satu sisi lalu melakukan sirkulasi ke sisi yang lain menggunakan umpan-umpan pendek, khas Barcelona. Umpan-umpan pendek atau yang netizen sebut dengan tiki-taka ini ditunjang dengan kemampuan pemain-pemain dalam memposisikan diri sehingga terbentuk triangle pass. Pep pernah menjelaskan bahwa sepak bolanya lebih dari tanda kutip tiki-taka. Yap, kita harus tahu tujuan dari umpan-umpan pendek ini, yaitu memancing press lawan lalu mengeliminasi dan memindah ke sisi lainnya untuk menemukan pemain yang kosong. Kita lihat blok press lawan dipancing ke sisi kiri. Jika sudah, maka bola akan dipindah ke sisi kanan. Kali ini lewat switch cepat. Secara taktik ataupun struktur di fase awal ini relatif nggak ada masalah bagi Barca. Jika ada kesalahan, seringnya karena problem individu. Kelebihan Barca banyak dihuni pemain yang berteknik tinggi. Peran nomor 8 atau di depan DM atau Busquets, ada De Jong, lalu ada Nico, talenta muda yang menggantikan Pedri. Dua pemain ini bergerak roaming untuk menciptakan overload di sisi tertentu. Seperti di sini, Nico drop sehingga seperti bermain double pivot untuk mengimbangi pressure Villarreal. Sementara De Jong akan ekspos ruang antar lini yang terbuka karena lini tengah Villarreal terpancing untuk press ke depan. Yap, finishing menurut ruang taktik masih jadi problem Xavi. Di dua laga awal ini, XG-nya lebih tinggi dari jumlah gol yang artinya Barca ciptakan peluang berpotensi namun gagal diselesaikan.
Xavi menerapkan cara bertahan man to man. Kita lihat Eric Garcia yang diplot sebagai bek kanan sampai ke tengah karena mengikuti pemain yang dia jaga. Sistemnya adalah +1 di belakang atau ada orang bebas yang nggak marking siapapun di belakang. Sehingga di depan, Depay harus menjaga 2 pemain. Tugasnya memutus akses antar CB sehingga serangan lawan bisa diarahkan ke satu sisi saja. Cara bertahan ini mirip dengan yang diaplikasikan Bielsa. Yap, cara bertahan ini sangat menuntut intensitas yang tinggi. Press, lari, marking dilakukan dalam jarak waktu yang rapat. Gak heran PPDA atau umpan lawan di areanya waktu versus Espanyol hanya 5,95 atau 3,66 lebih rendah dari rata-rata per musim. Semakin rendah artinya semakin agresif press yang dilakukan sehingga lawan gak bikin banyak umpan di daerahnya. Kelemahan sistem ini adalah jika lawan punya CB yang punya kemampuan dribble atau progresi bola ke depan yang bagus. Maka man marking bisa dikacaukan back yang naik ini sehingga ada pemain yang bebas. Juga bisa dengan rotasi posisi yang intens, tentunya dengan kemampuan individu 1 versus 1 yang baik. Hal ini terlihat juga di area sayap yang dihuni Demir dan Gavi. Di laga versus Villarreal, Xavi menurunkan pemain muda Ezzalzouli di sayap kanan. Sisi kanan ini seringnya tetap berada di sayap untuk stretch pertahanan lawan. Sementara sisi kiri yang dihuni Gavi lebih banyak masuk ke tengah, lalu ruangnya akan ditempati fullback yang overlap. Hal lain yang jadi kelemahan Barca di era sebelumnya adalah serangan balik. Di era Xavi ini, serangan balik dilakukan dengan cepat terutama setelah berhasil merebut bola. Namun jelas masih terlalu dini untuk menilai Xavi akan berhasil atau tidak. Setidaknya sampai analisis ini dibuat, hal positif sudah ditunjukkannya meski tim inti Barca tengah dilanda badai cedera. Misi Xavi selanjutnya adalah bagaimana membuat Barca lolos ke fase knockout UCL.